رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم كريم الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Al-Akh. Kepadanya kami ucapkan syukron wa jazahullahu khairal jaza. Baiklah jamaah sekalian, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Kepada Al-Ustadz dengan hormat kami persilahkan, fa'alaihi falyatafaddal mashkuran wa ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Para peserta kajian tadabbur, begitu pula para pemirsa Wahda TV, para pemirsa Setiba TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian tadabbur kita pada hari ini sesuai dengan judul yang terdapat dalam kitab Salasuna Majlisan untuk majlis yang ke-23 dengan judul Min liyadabbaru ayatih ila waliyundaru bihi ila fattabi'uhu. Jadi apa hubungannya antara tadabbur kemudian apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 52, hada balagul linnasi waliyundaru bihi, agar Al-Quran itu dijadikan sebagai
peringatan bagi manusia. Kemudian ila fattabi'uhu, perintah untuk ittiba. Jadi kaitannya antara tadabbur, inzar dan ittiba. Ini kira-kira judul umum dari tadabbur kita pada pagi hari ini. Nah, di sini dikatakan hina yasdurul hadis an athari tadabburil Quran fi islahi ahwalil ummah min alimin asara alwanan min at-taqallubat allati marrat biha wal mihan wal mihan allati alammat biha fa innahu sayakunu hadithan mu'athira. وهكذا كانت حديث العلامة الشيخ البشير الإبراهيمي المتوفى سنة 1385 وهو أحد كبار المصلحين المعاصرين. Jadi muqaddimah ini menjelaskan kepada kita bagaimana pengaruh tadabbur Quran itu dalam rangka melakukan gerakan islahul ummah. Apa hubungannya antara tadabbur dan gerakan untuk memperbaiki umat ini, islahul ummah? Maka hal ini akan kita fahami ketika kita mendengarkan atau membaca, menyimak apa yang dituliskan oleh seorang alim yang hidup dalam berbagai macam gelombang taqallubat, ya, dalam kehidupannya, dan juga berhadapan dengan begitu banyak tekanan-tekanan, ujian-ujian yang menimpa dalam kehidupannya. Maka pengaruh tadabbur itu pada gerakan perbaikan umat itu akan sangat terasa. Jadi kalau yang menceritakan itu adalah orang yang telah melewati berbagai fase dalam kehidupan perjuangan menegakkan agama ini, melakukan islah, ya, reformasi untuk umat ini. Nah, maka akan sangat menarik. Dan wahakadha kana hadisul allama Syekh Al-Bashir Al-Ibrahimi. Ada seorang tokoh Aljazair namanya Syekh Al-Bashir Al-Ibrahimi, ya. Nah, ini yang akan menjadi tulisan beliau lah yang akan kita jelaskan pada kajian tadabbur kita, ya. Jadi Syekh Al-Bashir Al-Ibrahimi ini adalah seorang reformis, tokoh pembaharu yang hidup di Aljazair. Beliau seangkatan dengan Syekh Abdul Hamid bin Badis, ya. Atau bahkan dikatakan beliaulah yang membersamai Syekh Abdul Hamid bin Badis rahmatullahi alaihima dalam melakukan gerakan pembaharuan, islah, tajdid, gerakan Islam di Aljazair. Beliau hidup di sekitar tahun 1800-an sekian. Ya, kalau dalam di sini dikatakan meninggal tahun 1385 Hijriah, ya, 1800-an sekian. Di saat Aljazair itu
di apa namanya dikuasai atau diperangi oleh Prancis. Prancis. Jadi beliau hidup di tengah-tengah gejolak revolusi yang terjadi di Aljazair. Maka ketika tulisan tentang tadabbur, beliau ini seorang alim, Syekh Bashir Al-Ibrahimi, seorang alim, seorang adib, ya, seorang ahli bahasa Arab, ya, sama dengan Syekh bin Badiz. Maka akan sangat terasa ketika orang yang mengalami langsung kejadian itu dan kemudian menuliskan bagaimana pengaruh tadabbur Al-Quran dalam perjuangan itu. Haitsu yaqul, beliau mengatakan dalam sebuah tulisannya, ada dalam kitab beliau, ya, Majmu' Mu'allafat wa Athar Syekh Al-Bashir Al-Ibrahimi, kumpulan karangan dan tulisan dari Syekh Al-Bashir Al-Ibrahimi. Dalam salah satu bagian dari buku itu dijelaskan, beliau mengatakan, inna hukukal Qur'an alaina minat tadabbur wal ittiba' hiya allati ya'ruha ma ya'ruha minal ihmal wad daya' wat tafrit wal ghaflah. Jadi di antara hak yang harus kita berikan kepada Al-Quran, ya, kata beliau, di antara hak yang harus kita berikan kepada Al-Quran itu adalah tadabbur dan ittiba. Tadabbur dan ittiba. Jadi dari tadabbur harusnya melahirkan ittiba. Nah, inilah yang banyak disepelekan. Inilah yang banyak dilalaikan. Inilah yang banyak disia-siakan. Ya. Jadi banyak sekarang, ya, kalau kita berbicara realitas kita hari ini, luar biasa banyak orang yang katakanlah punya interaksi dengan Al-Quran. Ya. Sekarang ini Masya Allah, rumah-rumah tahfidz, pesantren-pesantren tahfidz kayak jamur, ya, di musim hujan. Banyak sekali. Tapi kalau gelombang ini tidak disertai dengan adanya kesadaran bahwa tujuan dari Al-Quran itu ditadabburi dan diittiba, maka akan kehilangan ruh, sentuhan, semangat Al-Quran itu dalam diri para orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi selalu kita katakan Al-Quran itu diturunkan dengan tujuan untuk ditadabburi dan diikuti, bukan hanya sekedar untuk dihafalkan. Kalau menghafal Al-Quran itu menjadi satu fadilah, dan memang menghafal Al-Quran itu fadilah yang luar biasa, keistimewaan yang tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, banyak keutamaan menghafal Al-Quran, tapi dia merupakan salah satu bagian dari fadilah antara, ya. Jadi bukan menjadi fadilah yang tujuan utama. Buktinya apa? Tidak semua para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hafal Quran. Tapi kalau kita datang dalam kaitannya dengan tadabbur dan ittiba, kita dapati mereka semua berada di saf yang terdepan dalam kaitannya persoalan tadabbur dan ittiba ini.
Nah, ini yang banyak dilalaikan oleh umat. Ya, ini dituliskan oleh Syekh Al-Bashir Al-Ibrahimi di tahun 1800-an, di penghujung 1800-an. Ya, di saat beliau berjuang, ya, melakukan gerakan reformasi, perbaikan di Aljazair. Maka kata beliau, fahiyallati yajibu tanbih laha wa tadhkir biha daiman wa dalala ala mawaqi'iha min ayatil kitabil aziz. Maka hal inilah yang selalu harus diperhatikan dan diingatkan terus, ya, bahwa hak Al-Quran itu tadabbur dan ittiba. Ya. Bukan hanya sekedar kita membacanya dengan tajwid yang benar, bukan hanya sekedar menghafalkannya, itu sesuatu yang bagus dan sesuatu yang diperintahkan di dalam agama kita. Tetapi endingnya, akhirnya adalah bagaimana Al-Quran itu ditadabburi, kemudian melahirkan ittiba, ya, totalitas ketundukan kita, ya, terhadap Al-Quran ini. Ya. Bahkan, ya, waddalala ala mawaqi'iha min ayatil kitabil aziz. Ya, jadi perlu ada dalalah, perlu ada petunjuk ayat-ayat mana yang sangat pantas bagi setiap muslim untuk mentadabburinya. Ya. Makanya Masya Allah kita sudah berapa Ramadan, ya, kita selalu baca. Ini sudah edisi yang ketiga yang kita baca, Salasuna Majlisan Fit Tadabbur, 30 majelis tadabbur. Ini potongan-potongan ayat-ayat, semua ayat-ayat yang sederhana, tapi ketika diungkapkan dengan sentuhan tadabbur akan sangat terasa maknanya. Ya. Nah, ini yang penting, dikumpulkan ayat-ayat yang penting untuk ditadabburi itu. Ya. Nah, wahiyallati yajibu 'alal 'alimil Qur'ani an yakhtara lit-tadhkir biha asrahal ayat fi ma'naha wa adhar al-jumal fid dilalati 'alaiha wa aqrabil alfat li adhanin nas. Maka tugasnya orang-orang yang memahami Al-Quran, para ulama, ya, untuk mendekatkan tadabbur ini kepada umat, ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengingatkan, ya, atau menunjukkan kepada mereka asrahul ayat. Tidak usah ayat-ayat yang susah, ayat-ayat yang sederhana saja, ayat-ayat yang jelas maknanya, ya, ayat-ayat yang, ya, mudah untuk ditadabburi, sehingga, ya, Al-Quran itu betul-betul hadir dalam kehidupan umat, dalam kehidupan manusia. Nah, beliau kemudian mengatakan, wa idza qaranna, apabila kita ingin membandingkan, nah ini perbandingan, ya. Wa idza qaranna baina waliyundaru bihi, ya, ayat yang terkait dengan Al-Quran itu fungsinya sebagai indar, sebagai bahan peringatan, dan wa baina liyadabbaru ayatih, ya, liyundaru bihi itu dalam surah Ibrahim ayat 52, ya, hadza balagun linnasi waliyundaru bihi, itu dalam surah Ibrahim ayat 52, bahwa Al-Quran ini balagun linnas, ya, sebuah penjelasan yang sempurna bagi manusia, yang kemudian Al-Quran itu harusnya dijadikan sebagai apa? Liyundaru bihi, agar dijadikan sebagai peringatan. Mereka mengambil peringatan itu dari Al-Quran. Bagaimana membandingkannya dengan liyadabbaru ayatihi, surah Sad ayat ke-29. Tadi sudah kita dengarkan, dibacakan. Kitabun anzalnahu ilaika, kitabun
anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Ya, jadi Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, ya, mubarak. Mubarak itu banyak kebaikannya. Maka ketika kita tahu Al-Quran itu mubarak, kebaikannya sangat banyak, maka penting untuk liyadabbaru ayati. Penting untuk ditadabburi. Nah, apa bedanya liyundaru bihi dengan liyadabbaru ayati? Wajadna bainahuma farqan jaliya. Maka kita dapati ternyata ada perbedaan yang sangat jelas. La yustahanu bihi fi maqamit tadhkir wal iblaq fit ta'thir, yang tidak boleh dipandang enteng pada saat kita mengingatkan dan menyampaikan bagaimana pengaruh Al-Quran itu pada kehidupan manusia. Kata beliau, al-inzar, peringatan. Wa in kana ma'nahu al-i'lam bisyai'i ma'at takhwif min awaqibi. Indar itu definisinya adalah, secara asalnya definisi indar itu, peringatan itu, indar, ya, adalah al-i'lam bisyai' ma'at takhwif min awaqibihi, memberitahukan sesuatu disertai dengan at-takhwif, ya, memberikan peringatan, hati-hati akan akibatnya, ya, itu namanya indar, ya. Makanya fungsi seorang nabi itu adalah apa? Basyiran wa nadhira, memberikan berita gembira tetapi juga memberikan nadhir, peringatan bahwa di sana ada namanya siksa, di sana ada namanya neraka, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu namanya indar, ya. Nah, wa in kana ma'nahu al-i'lam bisyai' ma at-takhwif min awaqibihi fa innahu la yastalzimu at-tadabbur. Tapi indar ini tidak mengharuskan seseorang sampai kepada tingkatan indar itu dengan mentadabburinya. Ya, jadi inzar itu kita baca ayat, oh kita tahu bahwa Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala itu melarang kita untuk melakukan ini. Kalau kita lakukan ini maka akan diberikan hukuman seperti ini. Itu namanya apa? Itu namanya indar. Tidak perlu proses tadabbur yang jauh untuk sampai kepada tingkatan indar itu. Ya. Di sini dikatakan fa innahu la yastalzimut tadabbur. Kenapa? Karena tadabbur itu adalah alladhi huwa infi'alun dakhili dhati yufdi ila an-nazar fi idbari syai' wa ghayatihi ala wajhi min i'mali adh-dhihn wal fikri fi dhalik. Karena tadabbur itu infi'alun dakhili, infi'alun dakhili, rasa yang muncul dari dalam. Infi'alun dakhili, respon yang muncul dari dalam. Infi'al, ada respon, sentuhan yang kita rasa, yang kita rasakan dari dalam, ya, yang akan mengantarkan kita alladzi dakhili dzati yufdi ila an-nazar fi idbari syai', yang sentuhannya itu akan sampai kepada pengetahuan kita akan akibat, ya, bagaimana ujungnya sesuatu itu, fi idbari syai' wa ghayatihi, ya. Ya. Jadi tadabbur itu sebenarnya, ya para ikhwah sekalian, kenapa ini diperintahkan kepada kita bahwa Al-Quran itu tujuannya untuk ditadabburi, ya, adalah, ya, untuk melahirkan ada apa, ya, ada sentuhan khusus, ya, ketika kita mentadabburi ayat-ayat Al-Quran,
yang lahir dari dalam diri kita ketika kita memikirkan. Makanya di sini dikatakan min i'malidh dzihn wal fikr fi dzalik, dengan mengerahkan kemampuan berpikir kita, ya, logika kita untuk menangkap sentuhan-sentuhan itu. Akhirnya muncul kesadaran dari dalam tentang sesuatu yang kita tadabburi itu. Ya. Dan tentunya ini pasti akan berbeda-beda, ya, pasti akan berbeda-beda. Orang yang mengerti bahasa Arab, punya pengetahuan tentang tafsir Al-Quran, pasti ketika dia mentadabburi ayat Al-Quran itu pasti akan berbeda dengan orang yang tidak mengerti bahasa Arab, ya, bahasa Arab. Itu pasti ada perbedaannya. Tapi apakah masing-masing bisa mentadabburi? Ya bisa, tidak ada masalah. Ya, antum ambil Quran terjemahan, kemudian yang tidak tahu bahasa Arab baca ayatnya, kemudian renungkan ayat itu. Nah, apa yang lahir dari perasaan yang ketika kita memikirkan ayat itu dan lahir, itu namanya tadabbur. Itu namanya tadabbur. Nah, beda dengan inzar. Inzar itu kita baca ayat, kemudian ada peringatan Allah, ya, umpamanya, ya ayyuhal wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji. Itu tidak perlu tadabbur terlalu lama, ya. Cukup kita memahami, oh, memang zina ini adalah fahisyah, ya. Atau ayat-ayat yang lain yang di dalamnya ada peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, beda dengan tadabbur. Tadabbur itu proses yang lebih lama, ya, proses yang memikirkan, yang memerlukan pemikiran, pendalaman, sehingga lahir sentuhan yang berasal dari dalam hati kita. Jadi infialun dakhili dzati yufdi ila nadhar fi idbari syai'. Bahkan dia bisa jauh sampai kepada hasil akhir dari sesuatu itu, dari sesuatu yang kita tadabburi. Ya. Wa hadza ma yadullu alaihi bina'ul fi'l. Tafa'al. Tadabbur itu dari kata apa? Dari kata tadabbar. Ya. Sama dengan apa? Yang lain. Umpamanya antum bilang ta'allama, ta'allum. Itu bukan hanya sekedar belajar. Bukan hanya sekedar belajar. Tapi apa? Ada proses yang lebih lama sehingga kita dapatkan ilmu itu. Itu makna tafa'al itu dalam bahasa Arab, ya. Kan tadabbur itu dari kata tadabbara, yatadabbaru, ya. Dari kata tafa'ala yatafa'al, itu wazannya. Setiap wazan timbangan dalam bahasa Arab, ini ilmu saraf namanya. Setiap wazan dalam bahasa Arab itu punya makna tersendiri. Asal katanya sama. Asal katanya sama. Kata tadabbur itu asal katanya dari kata dabara. Dabara itu dubur, akhir. Dubur kita ini apa dubur? Iya, bagian belakang, ya. Dubur itu bagian belakang. Jadi tadabbar itu, tadabbar bagaimana kita memikirkan, menghayati, sehingga kita tahu akhirnya belakangnya ini bagaimana. Itu tadabbur itu, ya. Nah, jadi para ikhwah sekalian, ya, beliau menjelaskan bagaimana perbedaannya antara inzar dan tadabbur. Amma asarul indar fahuwa ta'sirun khariji. Adapun pengaruh daripada indar itu adalah pengaruh luar, ta'sirun khariji. Jadi kalau tadabbur itu bentuknya dari dalam, ta'sir, sementara inzar itu dari pengaruh yang lahir, ya, dari luar, ta'sirun khariji. Wal indar la yush'irun nafs ma yush'iruha at-tadabbur minal ahdi wal mas'ul wal amanah ats-tsaqilah. Dan indar itu tidak akan menjadikan kita ini merasa
seperti apa yang dirasakan oleh tadabbur. Ya. Jadi kalau kita mentadabburi Al-Quran, itu ada sebuah perasaan, ya, bagaimana amanah ini sangat berat, ya. Bagaimana kita semua ini pasti akan mempertanggungjawabkan, ya, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran nanti pada kehidupan akhirat. Itu tadabbur. Jadi ada ada hal yang terasa lebih berat, ya, tadabbur itu dibandingkan dengan indzar, ya. Jadi indzar itu efeknya, pengaruhnya terasa dari luar, sementara tadabbur itu dari dalam sehingga melahirkan rasa tanggung jawab yang besar, ya, ada amanah yang besar yang kita rasakan dari proses tadabbur itu. Nah, apa hubungannya dengan ittiba? Ya. Jadi ini beliau sudah jelaskan perbedaan antara tadabbur dengan liyadabbaru ayati dengan waliyundaru bihi. Apa bedanya dengan ittiba? Ammal ittiba fahuwa samratut tadabbur. Ya. Jadi ittiba, ya, totalitas ketundukan dan ketaatan kita itu adalah samarah, buah hasil dari proses tadabbur. Wa huwa alladhi la tatahaqqaqul ghayat allati yarmi ilaiha al-Qur'an illa bihi. Dan dia merupakan tujuan yang tidak akan sempurna pengamalan kita terhadap Al-Quran kecuali dengan hadirnya ittiba ini. Ya. Jadi tadabbur itu untuk apa? Untuk melahirkan ittiba. Ya. Jadi jangan hanya sekedar tadabbur. Kalau tadabburnya tidak melahirkan ittiba, bukan tadabbur namanya. Bukan tadabbur namanya. Kalau hanya sekedar dia merenungkan, kemudian dia tidak melahirkan totalitas ketundukan dan ketaatan kepada apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Ya. Maka ittiba ini adalah tujuan, ya, yang menjadi salah satu tujuan Al-Quran itu ditadabburi. Wa qad takarrara dzikruhu fil Quran fi munasabatin syatta. Kata-kata ittiba ini diulangi berkali-kali dalam berbagai bentuk, dalam berbagai keadaan di dalam Al-Quran. Ya, kata-kata ittiba, ya, tadullu musta'riduha ala annahu sirrut tadayyun wat ta'alluh. Inti daripada ittiba itu menunjukkan apa? Ya, makna umum daripada ittiba itu menunjukkan sirrut tadayyun wat ta'alluh. Itulah alasan kenapa kita diperintahkan untuk beragama dan alasan kenapa kita diperintahkan untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahan kita. Itu ittiba. Ya. Wa annahu al-muhaqqiq lil kamal. Tadabbur tanpa ittiba tidak melahirkan kesempurnaan. Ya. Nanti akan sempurna kalau ada ittiba. Wa annahu al-asim minad dalali wal halak. Ittiba inilah yang akan menjaga kita dari kesesatan dan kebinasaan. Jadi kalau hanya sekedar tadabbur tanpa ittiba masih bisa sesat. Ya, masih bisa sesat. Masih bisa seseorang itu jatuh pada jurang kebinasaan. Nanti kalau kita sudah ittiba baru, ya, seseorang itu akan mendapatkan jaminan keselamatan. Nah, maka coba falyatadabbar al-qari. Maka orang-orang yang membaca Al-Quran silahkan tadabbur itu. Ayat-ayat yang di dalamnya ada kata ittiba. Contohnya beliau sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 3.
Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ada kata ittabi'u. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk ittiba. Ittiba kepada apa? Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah, ya, ma unzila ilaikum, apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Itu satu. Kedua, dalam surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Ada kata ittiba. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika membaca ayat ini atau sebelum membaca ayat ini, Rasulullah itu menarik sebuah garis lurus, ya. Beliau gambarkan garis lurus. Kemudian di samping garis lurus itu Rasulullah buat garis-garis kecil. Kemudian Rasulullah mengatakan, hadza sabilullah, yang lurus ini jalannya apa? Jalannya Allah. Kemudian garis-garis kecil ini kata Rasulullah, wa hadhihi subul, ini jalan-jalan yang lain. Yang lurus ini jalannya Allah. Kemudian beliau baca ayat ini. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan inilah jalanku yang lurus, ikutlah jalanku ini. Fattabi'uh wala tattabi'us subul. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang kecil yang lainnya. Nah, itu kata ittiba, ya, dalam ayat ini. Kemudian dalam surah Al-Imran ayat 31, fattabi'uni yuhibbukumullah. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ayatul imtihan ini disebutkan oleh para ulama sebagai ayatul imtihan. Tidak akan sempurna keimanan kita, ya, bahkan penghambaan kita kepada Allah kecuali dengan ittiba. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka Allah akan mencintai kalian. Ada kata ittiba. Kemudian dalam surah Al-Luqman, ya, kita diperintahkan untuk wattabi' sabila man anaba ilayya. Tabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kita diperintahkan untuk ittiba. Dalam surah Yasin, ya, ittabi'ul mursalin. Ya, ini yang kita tadabburi kemarin, ya. Ittabi'ul mursalin. Diperintahkan kita untuk ittiba kepada utusan Allah, para rasul yang diutus oleh Allah. Sama juga ayat setelahnya, Yasin ayat 20 dan 21. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Para rasul itu tidak minta upah. Nah, ya, ketika menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, ittabi'u, ikuti mereka. Kemudian surah Taha ayat 123. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Famanittaba'a hudaya. Siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhil, maka dia tidak akan sesat, wala yashqa, dan tidak akan sengsara. Nah, jadi coba kita perhatikan
begitu banyak kata ittiba yang diulang-ulangi di dalam Al-Quran. Nah, ittiba ini adalah apa? Ia adalah samarah, ya, buah daripada tadabbur. Jadi apa inti daripada tadabbur itu adalah melahirkan totalitas ketaatan kita, ittiba kita kepada, ya, kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di sini beliau katakan wa yalil ajab min bayanil Quran wa bainatuhu wa ijazuhu bi fununi ijazih fal ittiba naw'un min qafwi atharil ghair wa tarsumu khutahu wal inqiyadu lahu wa lihadza tajidul Quran ya'muruka bitadabbur. Jadi sungguh menakjubkan, kata beliau, bagaimana Al-Quran itu menjelaskan, ya, menjelaskan antara satu ayat dengan ayat yang lain, di mana kata beliau ittiba itu merupakan salah satu bentuk pengaruh dari tadabbur itu, ya. Jadi ittiba itu lahir setelah seseorang itu mentadabburi ayat Al-Quran itu dengan baik, ya. Bahkan, ya, ittiba inilah yang akan melahirkan apa? Melahirkan, ya, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata beliau, walihadza tajidul Quran ya'muruka bitadabbur. Jadi pertama kali yang diperintahkan oleh Al-Quran kepada kita adalah untuk bertadabbur. Wasti'malil hawas adh-dhahira wal batina qabla an ya'muraka bil ittiba. Tapi sebelum kita ittiba, jadi pertama tadabbur. Tadabbur itu menggunakan apa? Menggunakan al-hawas adh-dhahira wal batina. Al-hawas, ya, indra yang nampak dan indra yang tidak nampak. Indra yang nampak itu mata, ya, kita, ya, dan yang tidak nampak hati kita, akal kita, itu dipakai sebagai alat untuk mentadabbur. Nah, kalau sudah benar, maka dia akan melahirkan ittiba, ya. Wal batina qabla an ya'muraka bil ittiba hatta tatma'in ila annaka innama tattabi' fihi haqqun wa khairun wa rahmah. Akan beda rasanya para ikhwat sekalian ketika kita memahami atau mengikuti satu perintah, kalau kita paham apa yang dikandung dalam perintah itu, dengan orang yang melakukan perintah hanya sekedar karena mendapatkan peringatan, ya, beda tidak? Beda tidak? Ya, biasa kita, ya, apa namanya, melakukan sesuatu, ya, melakukan sesuatu. Tapi karena kita cuma sekedar taat, tidak ada masalah ini, tidak ada masalah. Maksudnya dua-duanya benar. Sikap ini dua-duanya benar. Tidak ada yang salah. Dua-duanya benar. Kita diperintahkan umpamanya, ya, apa contohnya? Apa? Bayar zakat, umpamanya bayar zakat. Umpamanya contohnya, ya, bayar zakat. Beda antara orang yang hanya memahami zakat itu adalah kewajiban pada harta yang kita miliki, yang kemudian harus kita keluarkan ketika mencapai nisab tertentu. Dengan orang yang memahami betul bagaimana konsep zakat itu dalam Islam, dengan proses tadabbur, ya. Bahkan ketika dia memahami zakat itu ternyata tidak dinamakan sekedar zakat juga. Dari sisi pendekatan bahasa saja, zakat itu sudah bermakna pembersihan, ya. Itu tentunya akan beda, ya. Kalau dia sudah baca apa ayat zakat itu?
khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu kalau ditadabburi, ya, khudh min amwalihim sadaqatan. Ini sudah pendekatannya pendekatan tadabbur, ya, bukan lagi pendekatan hanya sekedar peringatan. Kalau peringatan kita diperintahkan zakat, ya sudah, harta saya sudah sampai nisabnya, saya wajib keluarkan zakat. Tapi kalau kita lewat pendekatan tadabbur akan lebih terasa. Khudh min amwalihim, ambil dari harta mereka sedekah. Apa zakat disebut sedekah? Ternyata zakat itu bukti kejujuran iman, makanya disebut sedekah dari kata sidq. Bahwa orang yang berzakat itu salah satu di antara ciri-ciri orang yang komitmen, jujur dengan keimanannya. Maka itu akan melahirkan kita untuk segera berzakat. Siapa yang tidak mau dikatakan sebagai orang yang jujur dalam keimanan? Kemudian setelah itu dia baca lagi, tutahhiruhum. Kenapa harta yang kita keluarkan yang dibersihkan orangnya? Ya, kan harusnya yang dibersihkan itu apanya? Hartanya. Tapi Allah katakan bukan hartanya. Yang pertama dibersihkan itu tutahhiruhum. Zakat, sedekah itu membersihkan mereka yang berzakat, bukan hartanya. Iya, hartanya kita juga akan bersih, ya, karena ya semua harta kita ini ada kotoran-kotorannya. Makanya Rasulullah tidak mau terima zakat itu. Keluarga Rasulullah juga tidak dibolehkan untuk menerima zakat. Innama hiya ausakhun nas, itu kotoran-kotoran manusia itu. Itu secara fisiknya. Tapi kenapa dalam ayat ini bukan hartanya, tapi tutahhirum, andanya sendiri orang yang berzakat itu dibersihkan, disucikan oleh Allah. Maka kalau seperti itu, masya Allah, akan terasa betul ketika kita bayar zakat, kita dalam proses mentazkiyah diri kita dengan zakat ini. Ya? Maka beda sentuhannya orang yang hanya sekedar memahami secara perintah, inzar itu tadi, ya, inzar. Dan ini benar, tidak ada masalah. Dua-duanya sikap benar, ya. Cuma akan terasa berbeda kalau kita memahami, ya, dengan lewat proses tadabbur itu. Ya. Nah, itu para jamaah sekalian. Ya. Nah, maka di sini dikatakan, ya, hatta tatmain ila annaka innama tattabi fihi haqqun wa khairun wa rahmah. Kalau kita sudah tadabbur dan melahirkan ittiba, maka kita sampai pada keyakinan bahwa apa yang kita ikuti pasti benar, pasti baik, pasti rahmat. Itu. Kalau ittiba kita itu proses pengamalan kita itu disertai dengan tadabbur. Summa idza amaraka bil ittiba fa inna ma dzaka fima yata'ala ala fikrika idrakahu aw yas'ubu alayka tamyizuhu aw yakhafu fihi ghalabatul ahwa alayka. Dan ketika sudah diperintahkan untuk ikut, ya, untuk ikut pada perkara-perkara yang sulit dicerna oleh akal, maka ya kan tidak semua bisa kita cerna dengan akal kita. Perintah agama ini tidak semua bisa kita cerna. Maka karena kita melakukan proses tadabbur sebelumnya, maka ittibanya itu meskipun pada hal-hal yang sulit untuk kita pahami, ittibanya itu akan semakin mudah. Ya. Beda, ya, orang yang sekedar ikut sesuatu hanya sekedar, ya, meskipun dia tidak paham, ya, tapi dia ikut, ya, dia ikut melakukan, ada ittiba, ya. Dengan orang yang ittiba lewat proses tadabbur. Nah, kalaupun ternyata apa yang dia tadabbur itu tidak dapat dijangkau oleh akalnya, ya, karena akal kita terbatas, kemampuan berpikir kita terbatas, pada akhirnya kita akan mengatakan tidak ada yang sempurna kecuali Allah.
Nah, kesempurnaan Allah itulah yang melahirkan rasa tunduk dan ketaatan kita kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mentadabbur itu tidak didominasi oleh hawa nafsunya ketika dia melakukan proses ittiba itu. Nah, kemudian ini lanjutannya. Wa ba'dal amri bit tadabbur yanha an ittiba'il hawa al-mudil an sabilil haq. Jadi coba para ikhwah sekalian, setelah kita diperintahkan tadabbur dalam surah Sad itu, ya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati, di situ juga ada larangan. Apa? Ittiba'ul hawa, jangan mengikuti hawa nafsu. Wala tattabi'il hawa, jangan ikuti hawa nafsu. Fayudhillaka an sabilillah, karena mengikuti hawa nafsu ini akan menjadikan engkau sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, kita dilarang untuk ittiba'ul hawa. Ya, ittiba'ul hawa. Karena ittiba'ul hawa inilah yang akan menghalangi kita untuk berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam surah Sad ayat 26. Wa yanha an ittiba'i ahwa'il ladzina la ya'lamun. Dalam Al-Qur'an juga kita dilarang untuk mengikuti ahwa alladzina la ya'lamun, hawa nafsu orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Ya. Wa an ittiba' khutuwatis syaitan. Kita juga dilarang untuk ittiba'. Jadi ittiba' itu ada ittiba' yang diperintahkan dan ada ittiba' yang dilarang. Ittiba' yang dilarang itu ittiba'ul hawa. Yang dilarang itu adalah ittiba' ahwa alladzina la ya'lamun, mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak punya ilmu. Kemudian apa? Ittiba' khutuwati syaitan, wala tattabi'u khutuwati asyaitan. Itu ittiba' yang dilarang. Wa an ittiba' awliya min dunillah. Ya, kita juga dilarang untuk mengikuti aulia, ya, orang-orang yang aulia syaitan, ya, aulia min dunillah, ya, para aulia, para wali, para pemimpin, ya, selain daripada ya auliaullah, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wa an ittiba subul al mutafarriqah, itu tadi, wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Tauqidan lil ma'na al ijabi wa idahan lil haqqi alladhi yajibu an yuttaba. Jadi tadi sudah ada perintah untuk ittiba dan ada larangan untuk mengikuti ittiba kepada yang lain. Maka perintah dan larangan ini saling menyempurnakan. Jadi tidak akan sempurna ittiba kita kepada Allah, ittiba kita kepada wahyu, ittiba kita kepada jalan kebenaran, kecuali disertai dengan jangan ikuti jalan yang lain. Nah, itu maksudnya. Ya. Innal muttadabbir lil Qur'an, sesungguhnya orang-orang yang bertadabbur kepada Al-Qur'an, haqqan sayakhruju ba'da hadza bihaqiqatin kubra annal ittiba' alladhi yad'u ilaihi al-Qur'an huwa ainul istiqlal at-tam lil fikri wal iradah wal aqli wal wujdan li'annahu yahmiha min syururil ahwa. Orang yang mentadabburi Al-Quran, ya, ketika merenungkan ayat-ayat yang seperti ini, perintah untuk mengikuti jalan-jalan Allah, ini yang tadi kita sebutkan ya, berapa ayat tentang ittiba. Kemudian larangan untuk mengikuti ya hawa nafsu, larangan mengikuti jalan-jalan syaitan, ya, dan seterusnya. Ya. Maka akan sampai pada kesimpulan bahwa ittiba inilah inti daripada isi dari Al-Quran. Ya. Alladhi yad'u ilaihi al-Quran. Ya. Inilah inti daripada ya yad'u ilaihi al-Quran. Huwa ainul istiqlalil tam lil fikri wal iradah wal aqli wal wijdan. Itulah yang dilahirkan oleh oleh akal, ya, hasrat keinginan kita dan ya hati kita ketika kita menggunakannya dalam
mentadabburi Al-Quran. Jadi mentadabburi Al-Quran itu juga harus menyertakan semua indera yang nampak dan indera yang tidak nampak dalam diri kita, sehingga betul-betul ittiba'nya sempurna. Ittiba'nya menjadi sempurna. Li'annahu yahmiha min syururil ahwa. Karena kalau sudah seperti itu, maka insya Allah dia akan diselamatkan dari pengaruh jelek hawa nafsu dan akan mengantarkannya kepada kepada tempat yang aman, tempat yang hak. Nah. Kalau kita mengikuti kebenaran, masih bisa dipengaruhi oleh hawa nafsu atau tidak? Masih bisa. Masih bisa dipengaruhi oleh hawa nafsu atau tidak? Masih bisa. Jadi meskipun antum berada di atas jalan kebenaran, tapi dominasi hawa nafsu itu masih tetap bisa mempengaruhi ya ittiba kita kepada kebenaran itu. Makanya ittibanya itu harus totalitas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sini beliau katakan wastaqarra alaihi tadbirul kaun wa nizamu wa istiqlalu ma wara'u istiqlal. Jadi sebenarnya betul-betul ittiba yang totalitas, ittiba yang beliau katakan ittiba yang merdeka. Istiqlal, maksudnya ittiba yang merdeka itu tidak ada pengaruh yang lain, betul-betul hanya ittiba yang sempurna karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan karena ketika kebenaran itu mengikuti hawa nafsu, maka akan rusak kehidupan di dunia ini. Kan banyak kehidupan kita ini rusak karena apa? Kebenaran yang mengikuti hawa nafsu. Kebenaran mengikuti hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 71. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum. Ya, kalau seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi harusnya hawa nafsu itu mengikuti kebenaran, tapi ini terbalik. Kebenaran yang mengikuti hawa nafsu. Ya. Kebenaran yang mengikuti hawa nafsu. Ya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? La fasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Langit, bumi dan segala isinya ini akan rusak kalau kebenaran yang mengikuti hawa nafsu. Jadi tidak boleh kebenaran mengikuti hawa nafsu, harusnya hawa nafsu tunduk kepada kebenaran. Iya. Bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Dan kalau sudah hawa nafsu yang mendominasi, diperingati bagaimanapun, maka dia akan membangkang. Ya. Kemudian beliau akhiri di sini, innahu lam yamdi 'alal muslimin fi tarikhihim at-tawil asrun hum fihi ab'ad 'anil Qur'an minhum fi hadzal asr. Ini beliau cerita di zaman beliau ya, di 1800-an. Beliau katakan tidak pernah lewat ya dalam sejarah kaum muslimin yang sangat panjang seperti masa saat ini. Pada masa itu kata beliau orang sangat jauh dari Al-Quran ya. Orang sangat jauh dari Al-Quran ya. Aljazair itu dekat dengan Perancis. Di kehidupan masyarakat Aljazair itu memang ya samalah, rata-rata jajahan-jajahan yang dekat-dekat dengan Prancis itu kan seperti itu, terpengaruh dengan kehidupan barat. Nah, maka beliau ya mengatakan pada saat beliau hidup ya, beliau hidup di masa di mana orang jauh dari Al-Qur'an. Ya. Dan ya walam yamdi 'ala du'at ila al-haq waqtun 'azamat fihi al-uhda wastaghladat mithaq misla hadzal waqt. Dan tidak ada masa-masa yang paling berat yang dihadapi oleh para dai seperti masa-masa ini, kata beliau. Beliau hadir hidup di masa yang sangat berat saat itu, di saat umat jauh dari Al-Qur'an ya, jauh dari Al-Qur'an. Maka keberadaan dai pada saat itu betul-betul menghadapi berbagai macam tantangan. Wa annahu la makhraja lahum min hadhihi al-uhda wa la tahallul min hadzal mitsaq
illa bidda'wati ilal Qur'an. Dan tidak ada yang bisa mengeluarkan umat ini dari kegelapan mereka kecuali ajakan dakwah untuk kembali kepada Al-Qur'an. Ya. Untuk kembali kepada Al-Qur'an. Fala ajab wa nahnu nash'uru bi thiqali hadhihi al-amanah, kata beliau, dan ya min an tartafi aswatuna bid-da'wati ilaihi, ya. Dan tidak ada yang istimewa, kata beliau, ketika kita mengangkat suara kita mengajak umat ini kembali kepada Al-Qur'an. Tidak ada yang aneh, kata beliau. Ya, kalau para dai, ya, para duat, ya, duatul haq, para dai yang menyeru kepada kebenaran, itu mengangkat suara mereka mengajak umat ini untuk kembali kepada Al-Qur'an pada saat di mana umat ini jauh dari Al-Qur'an. Yang aneh itu, kata beliau, wa innamal ajab alladzi la ajaba ba'dahu, yang tidak ada keanehan setelahnya lagi. Ya. Yang aneh itu apabila apa? An-naskuta au naqsur, ketika para dai itu diam dan berhenti, tidak mengajak orang untuk kembali kepada Al-Qur'an, ya. Wa inna min ahkamil wasailil jazbil umma ilal Qur'an wasful Qur'an wa tashwiqun nas ilal iqbali alaihi wa tadabburuhu wa fahmuhu. Dan wasilah untuk mendekatkan umat ini kepada Al-Qur'an adalah mengajak umat ini untuk kembali kepada Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an dan memahami isi daripada Al-Qur'an itu. Nah, ini beliau sampaikan, menjelaskan tentang bahwa tadabbur itu bukan hanya sekedar sebagai bukan hanya sekedar untuk kita dapat peringatan, ya. Itu salah satu dari fase tadabbur. Tapi lebih daripada itu, endingnya apa? Ujungnya adalah ittiba. Dan ittiba yang betul-betul ittiba ketika disertai dengan ketika diawali dengan tadabbur yang maksimal. Nah, ini para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa yang dijelaskan oleh Syekh Al-Bashir Al-Ibrahimi, ya, bagus nanti antum baca juga sosok beliau itu, ya, bersama dengan Syekh Abdul Hamid bin Badis, ya, di Aljazair, pendiri Jam'iyah Al-Ulama Al-Muslimin Al-Jazairiyin, ya, jadi pendiri Rabitah Perkumpulan Ulama kaum muslimin Aljazair, ya. Syekh bin Badis dan Syekh Al-Bashir Al-Ibrahim. Syekh Bashir Al-Ibrahimi, setelah wafatnya bin Badis, beliaulah yang menggantikan bin Badis memimpin Jam'iyah ini, Jam'iyah Ulama yang berada di Aljazair. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi pemaparan materi oleh Ustadz kita. Semoga apa yang Ustadz kita sampaikan dapat kita ambil manfaat yang banyak dan juga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustadz kita diucapkan syukron wa jazahullahu khairal jaza. Pemirsa Stiba TV dan Wahda TV dimanapun Anda berada, dan juga para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kami sampaikan di awal bahwa kegiatan ini dirangkaikan dengan kuis berhadiah. Kami menyiapkan 3 buah kutaib atau buku kecil berbahasa Arab. Maka selanjutnya langsung saja kami persilahkan kepada Ustadz kita untuk memberikan 3 pertanyaannya kepada para peserta. Ya, siapa yang mau saya tanya? Siapa yang mau saya tanya? Angkat tangan. Saya tanya memang. Masya Allah. Hah? Siapa yang mau saya tanya? Yang sudah sering antum saya tanya, ya. Antum yang di belakang, yang angkat tangan tadi.
Apa yang antum fahami tentang tadabbur? Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Terkait tadabbur adalah yang kami merupakan suatu proses yang dilakukan seorang untuk menggali informasi lebih dalam terhadap Al-Quran itu sendiri. Ya, Ya, proses menggali informasi yang lebih dalam terhadap Al-Quran sendiri. terhadap Al-Quran. Apa alatnya? Alat tadabbur ya. Merupakan akal, hati, Ya. dan indera. Apa yang dirasakan? Pengaruh yang dirasakan adalah pengaruh terhadap pengamalan dari seorang itu setelah mentadaburi. Insyaallah. Tidak apa-apa. Ya, silakan. Ya. Tapi yang ini jangan dulu ya. Ini nanti tadabburnya. Oke, silakan. Silakan. Oke, siapa lagi yang saya mau tanya? Masya Allah, anta. Oke. Apa bedanya? Apa bedanya tadabbur dengan indar? Liundaru bihi liyadabbaru ayati. Apa kira-kira bedanya? Bismillah, kalau inzar itu dia adalah peringatan sekaligus di dalamnya terkandung sebuah akibat dari perbuatan itu. Kemudian tadabbur adalah dia lebih mendalami makna Al-Quran yang menghasilkan respon dari dalam hati. Mentadabburinya melalui indera-indera yang ada pada dirinya, seperti hati, akal, dan segala yang ada pada dirinya. Seperti itu, Ustaz. Siapa yang bisa lengkapi? Nah, Ustaz, fadal. Kasih mic. Insya Allah dapat hadiah ya. Tidak apa-apa. Bismillah. Jadi yang kami pahami tadabbur adalah infi'alun dakhili yufdi ila idbar atau dubur syai'. Sementara Terjemahkan, orang tidak paham. dia adalah respon yang timbul dari dalam hati, bahkan membawa untuk kita sampai pada akhir sesuatu. Ya. Kemudian al-indhar wa al-i'lam bisyai' ma'at takhwif bi awaqibihi. Jadi kita memberitahukan sekaligus memberitahukan akibat dari sesuatu itu atau perbuatan itu. Dan dia juga adalah infi'alun khariji, Ya. respon dari Jadi bedanya apa? luar. Kalau tadabbur itu respon dari dalam, kalau indar itu respon dari luar. Jadi kalau dikatakan kepada kita, hati-hati, di jalan itu ada ular, jalan itu ada binatang buas, itu indar atau tadabbur? Hah? Ya, itu indar. Begitu inzar itu ya, itu indar. Tapi kalau dikatakan hati-hati, jalan di tempat itu berbahaya, itu merenungkan itu, ini bahayanya apa ya, tidak diketahui apa bahaya, cuma dikasih tahu bahaya, pasti antum ini bahayanya apa, pasti sentuhannya berbeda ya, karena tadi sudah dikasih tahu di situ ada binatang buas, ada ular dan seterusnya. Kalau ini berbahaya, pasti perlu untuk ditadabbur ya. Kira-kira seperti itu. Jadi nah. Jadi siapa yang mau dikasih hadiah ini? Iya, silakan. Yang jawab pertama. Tafadhol.
Masya Allah. Selain ini. Coba. Oke. Nah, pertanyaan yang terakhir. Oh, farfubnya belum ada yang ambil nih. Ya, siapa yang bisa sebutkan ayat-ayat tentang ittiba? Siapa yang belum pernah? 3, paling sedikit 3. Iya, silakan. Ayatnya ya? Ayatnya. Ya. Ayat-ayat tentang ittiba. Yang pertama Ustaz, surah Al-A'raf ayat 3. Kemudian Maksudnya ayatnya. apa Ustaz? Dah hafal. Dah hafal. Masya Allah. Okay. Siapa? Saya mau jangan. Yang sudah. Silakan antum. Yang pertama surah Al-A'raf ayat 3. Apa ayat? Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Kemudian surah Al-A'raf juga ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subul. Nah, kemudian surah Yasin, ittabi'ul mursalin. Nah, Silakan. Ya, silakan, fadhil. Masya Allah. Mau lagi satu ya? Ini masih ada? Ya, satu lagi. Apa yang menghalangi ittiba kita itu menjadi sempurna? Yang mana? Di belakang ya, di belakang. Silakan, antum. Apa yang menghalangi? Yang di belakang sana, bukan. Ya. Yang menghalangi hawa nafsu, Ustaz. Hawa nafsu. Iya. Apalagi? Juga apalagi mengikuti jalan-jalan yang lain. Tidak sempurna kalau kita mau ikut perintah Allah, kemudian kita atau jalan kebenaran, kemudian kita juga masih apalagi? Ya, itu Ustaz. Masa itu saja? Ya, maksudnya itu yang saya tahu. Yang teringat. Fadhol. Ya, jangan ikuti, bukan hanya sekedar jalan-jalan lain. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Iya, itu. Jadi beda jalan setan dengan langkah-langkah setan. Jalan setan itu jelas menyimpangkan kita dari jalan Allah. Tapi mengikuti langkah-langkah setan itu juga dilarang. Wala tattabi'u khutuwati asy-syaitan. Ya, silakan. Nah, ya, syukran. Besok kajian tadabbur kita kisah antara Daud dan Sulaiman dalam surah Sad ya, dalam surah Sad. Ya, baca itu kisah Daud dan Sulaiman. Perselisihan di antara keduanya. Baca. Nah, itu yang akan kita tadabburi karena ini panjang sampai berapa halaman. Nah, coba antum baca dulu nanti udah tadabburnya ya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Alhamdulillah, itulah tadi seluruh rangkaian acara kita pada pagi menjelang siang hari ini. Jika ada kesalahan dan kekhilafan dari kegiatan kita ini, kami mewakili panitia Ta'lim Duha mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami Islahuddin selaku moderator pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat, founder RA Consulting dan anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, menghimbau kepada masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui WIZ, Wahdah Inspirasi Zakat. Insyaallah harta Bapak Ibu sekalian akan dikelola secara profesional, secara amanah, dan tepat sasaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 Allah Allahu
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, zakat adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang telah memenuhi nisab dan haul dari harta yang dimiliki. Di Ramadan ini selain zakat fitri, maka sangat dianjurkan bagi kita yang telah memenuhi kriteria dan sampai kepada nisab dan haul untuk menunaikan zakat mal kita. Ingat, zakat mal kita sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Zakat akan menjadi asbab keberkahan bagi kehidupan kita dan harta kita, dan di akhirat berpahala dengan pahala yang besar. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya Syaibani Mujiono, Sekjen DPP Wahda Islamiyah, mengajak kepada seluruh kaum muslimin, muslimat, ikhwan dan akhwat dimanapun berada untuk menunaikan zakat fitri dan zakat malnya. Dan untuk zakat mal bisa disalurkan lewat Wahdah Inspirasi Zakat yang merupakan lembaga zakat nasional yang telah mendapatkan izin resmi dari Departemen Agama atau Kementerian Agama dan juga dari Basnas. Semoga Bapak Ibu bersama Wahdah Inspirasi Zakat bisa bekerja sama menunaikan kewajiban yang tentunya kita semua berharap mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم